mengecek gedung atlet yang saat ini di-upgrade menjadi rumah sakit. Kita katakan rumah sakit darurat untuk menampung pasien COVID-19. Ada beberapa gedung yang sudah di-upgrade menjadi tempat perawatan, diantaranya ada 4 gedung, gedung 7 dan 6 adalah digunakan untuk menerima pasien yang diindikasi positif, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan di gedung 67 juga dilengkapi peralatan seperti laboratorium, termasuk ruang radiologi. Apabila pasien sudah masuk dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, maka di tower 67 juga disiapkan ruang isolasi, baik itu ruang isolasi yang ICU maupun yang non-ICU, dan semuanya dilengkapi dengan AC standar HEPA dan termasuk ruangan itu dimodifikasi ruangan bertekanan negatif. Kemudian untuk pendukung tenaga medis itu juga disiapkan di tower 3. Tenaga medis terdiri dari tenaga medis dari TNI, Polri, BUMN, termasuk dari rumah sakit swasta dan kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan untuk memberikan tenaganya terkait dengan perawatan COVID-19 tersebut. Sedangkan ada juga 1 tower yang digunakan untuk anggota gugus tugas, termasuk di dalamnya adalah TNI, Polri, dan dari BNPB, dan dari kelompok-kelompok relawan yang ditempatkan di tower tersebut. Dan setelah kita cek, semua peralatan sudah lengkap dan diharapkan sesegera mungkin bisa dioperasionalkan untuk kepentingan perawatan bagi yang terjangkit COVID-19 tersebut. Sarana-sarana lain terus dilengkapi yang saat ini kita bisa menampung kurang lebih adalah 2.500 tempat tidur, yang tentunya akan diklasifikasi mana yang harus masuk ke ruang isolasi dan mana yang masuk ke ruang observasi. Tenaga medis pun diatur secara bergantian sehingga tidak fatigue dan disiapkan 1 ruangan khusus untuk relaksasi, sehingga apabila mereka sudah operasional dengan ketentuan sekian jam, maka harus relaksasi, disediakan tempat untuk relaksasi termasuk pasien. Apabila pasien juga jenuh di ruangan, maka pasien tersebut kita juga berikan ruangan untuk relaksasi, dan tentunya harus memenuhi standar, yaitu ruangan tersebut juga kita desain dengan kelengkapan AC yang menggunakan standar HEPA. Dari apa yang kita lihat bersama Bapak Menteri PUPR, BUMN, Kepala BNPB, semuanya sudah menuju siap untuk dioperasionalkan, dan mudah-mudahan dengan waktu singkat kita sudah bisa mengoperasionalkan rumah sakit darurat ini, tempat atlet dan tempatnya di Kemayoran segera mungkin bisa kita laksanakan. Demikian. Kalau boleh saya tambahkan ya, jadi ini adalah salah satu persiapan dari pemerintah menghadapi virus corona COVID-19 ini. Yang pertama atau yang kedua di sini Kemayoran, yang pertama di Pulau Galang. Ya, ini mungkin juga semua di bawah leadership dari TNI Polri. Okay? Yang di Kemayoran ada 3 komponen pekerjaan. Pembersihan, karena ini sudah lama tidak dipakai. Ini sudah selesai semua, termasuk penyemprotannya kemarin sore. 100% sudah selesai. Kemudian modifikasi sedikit
tentang di lantai 1, 2, dan 3 di Tower 7 ini karena akan dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat. Ada laboratoriumnya, ada farmasinya, ada radiologinya, ICU, semua sudah siap, sudah 100%. Apa yang kita lihat hari ini itu adalah untuk instalasi semua peralatan medisnya sudah semua masuk, semua portable karena darurat, jadi semua portable. Siang ini akan diinstal, okay? Sehingga insya Allah malam ini sudah selesai semua, bisa gladi resik. Ini semua termasuk pengaturan arus orang. Jadi pasien dan petugas tidak boleh berpapasan. Ya, ini semua itu diatur oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sinergi kita. Ya, rusun ini miliknya asetnya Seknek. Kami perbaiki dari PUPR, alatnya diisi oleh BUMN, ya, operasinya nanti oleh dokter-dokter TNI dan relawan. Jadi semua masuk di sini, termasuk Polri dan TNI dan di bawah komando dari gugus tugas percepatan corona ini. Oke, itu yang di sini. Jadi semua sudah 100%. Tinggal instalasinya karena ditempatkan di mana itu nanti diatur siang ini, malam nanti akan gladi resik. Besok insya Allah kita akan mulai operasinya. Insya Allah juga tidak terlalu mudah-mudahan walaupun disebabkan banyak. Kapasitasnya masing-masing kita kan 6-7 untuk pasien, 3 jadi tower 7, tower 6 itu ada rumah sakit dan pasien. Tower ketiga untuk dokter dan medis, pendukung semuanya. Tower 1 untuk gugus tugas dan relawan. Okay? Jadi saya kira semua kapasitasnya masing-masing ini 24 lantai, sekitar 650 unitan satu tower, jadi tergantung berapa orang yang akan masuk tiap itu. Tapi rata-rata mudah-mudahan sekitar 22.000 total. Okay? Sedikit tentang Pulau Galang, hampir sama komponen pekerjaannya. Ya, jadi Pulau Galang itu kita merehab rumah sakit Vietnam dulu, sekarang sudah sampai 80%, kemudian membangun sedikit daerah untuk observasi dan isolasi. Tahap pertama sampai 28 Maret ini 400 unit atau 400 tempat tidur akan selesai untuk yang observasi dan 50 untuk yang isolasi. Listrik sudah masuk, air dari embung di Pulau Galang sudah masuk, jadi IPA sudah 100%, jadi insya Allah nanti 28 akan ditinjau oleh Bapak Presiden juga sudah siap. Jadi ada dua hal itu kesiapan kita. Jadi masyarakat saya kira tidak perlu khawatir, kita semua sudah siap untuk melayani antisipasi virus ini. Oke? Saya kira itu teman saya, mungkin dari Pak Erik peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panglima TNI, perwakilan Kapolri, Menteri PUPR dan Kepala BNPB. Kami dari BUMN insya Allah mencoba semaksimal mungkin mendukung kegiatan yang dilakukan TNI Polri dan tentu Menteri Kesehatan, juga Kepala BNPB dalam pengadaan obat-obatan, terutama 2 obat yang sudah Bapak Presiden announce. Insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin. Dan kami juga dari BUMN memastikan juga terus menjaga keadaan masker, karena kebetulan kita punya pabrik sendiri, tetapi tidak cukup. Karena itu kita coba minta dukungan juga kepada para pihak swasta yang memang memproduksi masker juga. APD juga kami coba melakukan pengadaan, karena ini sangat penting sekarang. Tetapi juga BUMN bukan memiliki, tetapi berusaha mengadakan pengadaan tersebut semaksimal mungkin. Dan tentu yang terpenting, kami BUMN juga dengan jaringannya baik logistik dan rumah sakit, kami juga siap terlibat dan siap mendukung. Dan insya Allah juga dengan adanya Wisma Atlet ini,
yang sebelumnya pada saat Asian Games dilakukan untuk penampungan atlet, tetapi hari ini bisa digunakan sebagai rumah sakit darurat yang jumlah towernya juga cukup banyak, jadi tidak usah khawatir. Ada 7 tower di Wisma Atlet ini, masih ada 3 tower lagi yang waktu itu dipakai media. Jadi penampungannya cukup, jadi kita harapkan semua warga, rakyat, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, kita bekerja keras untuk menjaga rakyat kita dari serangan virus corona ini. Terima kasih. Saya akan menambahkan, di samping kita memiliki rumah sakit darurat di Pulau Galang dan di Gedung Atlet Kemayoran ini, bahwa TNI juga memiliki 109 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Polri, yang nantinya secara kapasitas akan dijelaskan. Untuk Polri sendiri, TNI sendiri, dari 109 rumah sakit mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 yang ada di seluruh Indonesia sudah dan sedang dipersiapkan sebagai ruang isolasi yang mampu menampung minimal 10 tempat tidur sampai dengan 30 tempat tidur setiap rumah sakit, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia apabila dinyatakan bahwa positif atau ada gejala mengarah kepada COVID-19 bisa langsung masuk ke rumah sakit TNI tersebut. Di samping itu, kemarin Menteri BUMN juga sudah menginventarisir rumah sakit milik BUMN yang bisa digunakan untuk menampung pasien terpapar COVID-19, dan tentunya semua rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat yang ada di Pulau Galang maupun di Wisma Atlet ini, semuanya di bawah kendali dari Kepala Gugus Tugas baik pusat maupun daerah. Jadi kami silakan apabila ada yang merasa sakit dan memang terpapar menggunakan rumah sakit milik TNI, Polri, rumah sakit milik BUMN, termasuk rumah sakit di pemerintah daerah yang sudah menyiapkan di luar rumah sakit yang ada di Pulau Galang maupun yang kita bangun juga di Wisma Atlet tersebut. Kami silakan, Pak Menkes. Di sini untuk apa yang sudah disiapkan di sini bersama-sama dengan seluruh tenaga medis, baik TNI, Polri, dan juga dari Kementerian Kesehatan dan juga unsur-unsur volunteer akan bekerja sama, bahu-membahu, mensupport supaya pelaksanaan maupun kegiatan di dalam tempat Wisma Atlet ini bisa digunakan untuk pelayanan medis yang baik dan tertata, karena itu kerjasamanya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, termasuk hari ini kita geladikan semua kekurangannya apa, bersama-sama kami bahu-membahu antara Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan juga unsur-unsur volunteer, swasta, dan semua saling bersatu menggalang untuk menyehatkan Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panglima, Bapak Menteri yang mewakili Kapolri. Menghadapi situasi terakhir ini, kita menyaksikan adanya peningkatan jumlah masyarakat kita yang positif. Sehingga langkah prioritas pemerintah sekarang ini adalah mengoptimalkan semua sumber daya nasional,
baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Dengan demikian, seluruh kepala gugus tugas, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, dan wali kota, yang mana wakilnya ada unsur-unsur dari TNI dan Polri, yaitu Pangdam dan Kapolda, maka ini harus bisa melakukan perencanaan dengan baik. Mana rumah sakit milik pusat yang ada di daerah, yaitu miliknya TNI, Polri, dan BUMN, untuk sesegera mungkin dioptimalisasi, untuk sesegera mungkin disiapkan dengan baik. Daerah yang merasa belum ada kasus diharapkan juga tidak tinggal diam, tetapi segera menyusun rencana aksi. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan mendukung penuh kebutuhan di daerah, dan kami semuanya akan bekerja sama dengan baik sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasi kemanusiaan menghadapi COVID ini bisa kita lakukan dengan baik, dengan kompak, dan kami tentunya membutuhkan seluruh partisipasi publik melalui metode operasi kemanusiaan berbasis komunitas. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang ikut berperan. Apakah peran-peran ini menyiapkan logistik untuk para tenaga kesehatan kita, para dokter, para perawat, termasuk juga memobilisasi tenaga-tenaga relawan untuk kepentingan medis yang tentunya dilatih sebelumnya. Dan kami yakin segenap bangsa kita bisa bergotong royong, saling bahu-membahu, saling menolong, hentikan segala polemik yang berhubungan dengan status yang seperti halnya istilah lockdown. Yang kita butuhkan sekarang adalah kedisiplinan tentang bagaimana kita bisa menjabarkan social distancing, jaga jarak, jangan berdekatan, dilarang berkumpul. Ini tolong dipatuhi. Tanpa kita mematuhi ini, maka semakin banyak masyarakat terpapar. Kita bisa selamat, kita bisa sehat apabila kita bisa berdisiplin. Terima kasih. Terima kasih untuk kepolisian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Di Jakarta di Rumah Sakit Prima pada 200 kamar sudah siap dengan fasilitas respirator dan lain sebagainya, sudah siap. Kemudian 50 di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian jajaran kepolisian juga melaksanakan operasi Amanusa dalam rangka penanganan virus corona 19 di jajaran, dengan harapan bahwa untuk wilayah yang sudah terpapar ini mereka melakukan langkah-langkah bersama dengan gugus tugas yang ada di daerah bersama unsur TNI yang ada di sana. Kemudian ada 52 rumah sakit yang sudah disiapkan di seluruh jajaran kepolisian. Ada klasifikasi 1, rumah sakit kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini yang siap juga untuk melayani masyarakat yang terindikasi atau orang dalam pengawasan, kemudian dan lain sebagainya yang bisa ditampung di sana. Di sekitar 2000 kamar yang disiapkan dalam rangka untuk mendukung upaya penyelamatan warga masyarakat dari bahaya COVID-19. Demikian, terima kasih.